Kami bersyukur pagi ini Tuhan baik untuk kehidupan kami. Amin. Berbicara bagi kami Tuhan, secara khusus bagi hamba-Mu, dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Biar dengan kata-kata yang sederhana, pesan Tuhan mendarat dengan manis di hati setiap kami. Kami percaya dalam ibadah ini ada perjumpaan akan Tuhan bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun menyaksikan tayangan ibadah ini. Ke dalam tangan Tuhan kami berserah dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu tim Praise and Worship yang sudah melayani di pagi hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Shalom, selamat pagi. Dan juga yang menyaksikan tayangan ibadah ini secara online, baik di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Makassar pagi ini masih tetap diguyur hujan, tapi tetap dari tadi malam saya posting dengan caption itu menyatakan isi hati saya bahwa saya tetap berbahagia dan bersemangat untuk datang membagikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Tema kita di bulan ini berbicara tentang legacy. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan Bapak Gembala membahas tentang legacy, tentang kingdom legacy, tentang banyak hal, bagaimana Daud ada dalam penyembahan, bagaimana kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Izinkan saya pagi hari ini berbagi beberapa hal sederhana. Mungkin juga saudara-saudara sekalian sudah sering membaca ayat-ayat yang akan kita bahas, tapi saya akan memulai di pagi hari ini. Legacy, kita suka sekali mendengar kata-kata warisan. Tapi yang menjadi pertanyaan pertama buat kita, apa gambaran setiap kita tentang warisan? Kita tahu warisan berbicara yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Ada banyak hal. Mungkin ada di gambaran kita berbicara tentang warisan adalah tentang yang secara umum. Uang, bisa juga emas, bisa tanah, bisa kekuasaan, bisa apa aja. Tapi pagi hari ini yang saya pribadi akan membahas bahwa kita semua ini membawa warisan kerajaan. Kita membawa warisan Kristus. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita ada di bulan Desember tahun 2021. Tapi kita nggak terjebak dengan perayaan Natal. Kelahiran Kristus bayi mungil yang ada di palungan itu lagi. Kita nggak terjebak dengan perayaan-perayaan yang hanya Yesus baru lahir di situ. Yesus sudah lahir. Dia sudah hidup dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupannya bahkan sampai dia menyelesaikan segala amanat dari Bapanya, segala kehendak dari Bapanya. Dia taat sampai mati di kayu salib dan dia naik. Pada saat dia naik, dia meninggalkan warisan keselamatan kasih Kristus yang seutuhnya buat kita semua. Siap. Satu pribadi yang datang ke bumi dengan misi khusus. Dia itu adalah Yesus. Yesus datang dalam satu misi khusus. Misi apa? Misi penyelamatan. Yesus menyelamatkan kehidupan kita semua. Yesus menebus kehidupan kita semua. Yang tadinya kita dari hamba dosa, kita dimerdekakan. Kita masuk menjadi hamba kebenaran. Buat saya pribadi itu adalah salah satu warisan terbesar yang bisa saya nikmati supaya hari ini saya bisa menjalani hari-hari kehidupan saya, memenuhi panggilan saya, dan bisa dapat berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, membagikan apa yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita. Berarti kita semua sampai hari ini adalah orang-orang yang terus menikmati warisan Kristus di kehidupan kita. Lukas pasalnya yang kedua ayat 11 kan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya, juru kalau saya nggak salah artinya ahli ya. Berarti juru selamat dia ahli untuk menyelamatkan. Jadi kalau hari ini kita ada yang bilang, aduh saya kayaknya ada di posisi yang, aduh nggak bisa. Oh Pak Pendeta tidak tahu kondisi saya. Oh dan di gereja enggak tahu kondisi saya. Saya ini udah ada di posisi yang paling berat. Bapak siapa? Bapak melayani Tuhan berapa lama? Oh enggak tahu kondisi saya. Saya ini udah saya yang paling berat. Bos, bangun.
Ada Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Dia juru selamat, dia ahli untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita lihat orang-orang sekeliling kita, mungkin kita lihat apa aja, kita menurut kita, enggak, saya yang punya beban paling berat. Saya nggak bisa lagi. Yesus ahli untuk menyelamatkan kita semua. Apa yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini? Apa yang rasanya memberatkan perjalanan kita hari-hari ini? Yesus hadir di sana dan memberikan jawaban. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita berbicara tentang hari ini lahir juru selamat bagimu. Tapi kita tahu bahwa perjalanan kehidupan Yesus di muka bumi ini membawa satu teladan, membawa cara kehidupan kerajaan, membenarkan kembali posisi kita yang tadinya awal mulanya kita diciptakan, kita diletakkan di Taman Eden. Karena dosa, selesai segala sesuatu itu. Saya jadi ingat tadi malam Bapak Gembala membahas di Hope in Crisis. Apa sih dosa itu? Dosa itu menurut beliau melawan pemerintahan raja, memberontak kepada Tuhan, dan saya mau menggantikan Tuhan bahwa sayalah yang berkuasa untuk memutuskan dan melakukannya. Wah, ngeri-ngeri juga. Ya memang ngeri. Tapi itu tadi, Yesus datang dengan satu misi penyelamatan. Dia menyelamatkan kita, membalikkan posisi kita, mengembalikan kita di posisi yang semestinya di mana kita harus berada di situ. Nah, kemudian kita suka begini, kita suka kalau kita katakan Kristus lahir, Kristus menyelamatkan kita, berarti saya anak. Berarti kalau anak kan kita ahli waris. Kalau anak kan berarti kita, udah, saya berhak segala-galanya. Saya terima janji-janji Allah. Iya, boleh. Yang penting kita tetap hidup dalam perjanjian. Jangan sampai itu cuma ngaku-ngaku aja. Yuk kita baca dengan cepat dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayatnya yang 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tahan sampai di sini kita senang. Woi, kita bersemangat. Lanjut. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Agak berat baca selanjutnya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, mendengar kata menderita di situ kita udah mulai nggak suka. Karena kita tidak suka bersahabat dengan penderitaan. Di sini ada yang suka bersahabat dengan penderitaan, boleh angkat tangan? Tapi dikatakan di atas tadi bahwa bukan roh ketakutan dan bukan roh perbudakan yang diberikan Yesus bagi kita. Melainkan kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Anak terima warisan, warisan Kristus. Pasti isinya bernilai kebenaran. Nah, kita kalau katakan, tabe orang tua saya, bapak ibu saya, mohon maaf. Katakan kalau bapak ibu saya punya satu perusahaan yang besar, punya apa aja lah yang diwariskan ke saya. Ya bisa jadi kita akan berjalan, pas kita jalan kemana-mana, itu anaknya Pak Anu itu loh, yang punya perusahaan itu. Itu anaknya ibu ini loh, yang punya bisnis yang besar itu. Kita jalan kemana-mana, mata yang melihat kita, orang yang ada di sekitar kita, nggak sedikit ada yang suka ngomong, dia yang begini loh, dia yang begitu loh. Nah sekarang yang tadi pagi keluar kita lihat ada hujan. Kalau pagi kita keluar kita lihat ada langit. Sekarang kita hidup di muka bumi. Dia yang menjadikan langit dan bumi itu yang menciptakan kita. Yang mengatakan waktu kita dipimpin oleh roh Allah kita adalah anak-anak Allah. Shalom. Kita anak-anaknya Pak Ibu. Jadi gak ada urusan lagi dengan latar belakang. Mungkin orang tua saya begini sih. Mungkin pemimpin saya begini sih. Mungkin teman-teman saya begini sih.
Nggak ada urusan dengan itu. Yesus berurusan dengan kita pribadi. Yesus berurusan dengan kita pribadi, keputusan kita untuk menerima dia, keputusan kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, menjadikan kita ahli waris dengan nilai kebenaran. Bagaimana pola kehidupan kita hari-hari ini? Kayaknya kalau bicara yang ini agak berat. Apakah kita masih hidup dalam kekudusan? Apakah kita masih menjaga kekudusan kita? Ini juga berbicara kepada saya pribadi. Apakah hanya karena ada jadwal pelayanan besok, jadi malam ini baik-baik saja? Apakah karena nanti minggu depan ada orang mau konseling dengan saya, jadi hari ini kita baik-baik saja? Apakah karena kita mau tampil di depan baru kita kemudian jaga baik-baik saja? Aduh udah Pak Pendeta jangan bicara-bicara itu, kalau bicara itu kayaknya terlalu kudus. Omongan kita kalau di warung kopi, omongan kita kalau lagi nongkrong sama teman-teman, bercanda yang sedikit-sedikit itu enggak apa-apa. Omongan kita kayaknya kalau cuman yang jokes-jokesnya kita masih jokes-jokes dewasa tanda kutip, enggak apa-apa. Tapi kenapa? Kenapa demikian? Hidup dalam kekudusan, untuk apa kita hidup dalam kekudusan? Supaya setiap saat waktu sorga membutuhkan, waktu kepentingan kerajaan membutuhkan kita untuk masuk dalam sana, untuk masuk melaksanakan kehendaknya Tuhan, kita tersedia Pak. Kudus dikhususkan untuk melakukan kehendak Bapa. Kudus bukan untuk mau pelayanan besok. Kudus bukan untuk kepentingan supaya bisa tampil dengan baik. Kenapa ke situ lagi? Kembali ke awal lagi. Warisan apa yang kita terima? Kenapa kita bisa ada sampai hari ini? Kristus bos, Yesus turun takhta dengan misi penyelamatan, datang ke muka bumi untuk menyelamatkan kita sekalian. Dia menyelamatkan, kemudian dia kembali tapi dia meninggalkan warisan keselamatan bagi kita. Kita tidak diperbudak lagi. Kita tidak diberikan roh ketakutan lagi. Kita diberikan roh untuk menjadi anak Allah. Terus pas Desember setting lagu Natal. Bikin kue banyak-banyak. Kenapa? Natal sutiba. Tapi ternyata kehadiran Kristus belum berkuasa penuh, belum memerintah atas kehidupan kita. Pastikan kita tidak diperdaya lagi, kita tidak dijadikan budak lagi, dan kita tidak ditunggangi dosa lagi dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Yesus datang memerdekakan kita. Yesus datang membebaskan kita. Yesus datang memberikan kita warisan, mengembalikan kita pada posisi yang benar. Seperti Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kalau tadi kita jalan-jalan kemana-mana, terus orang bilang, oh itu anaknya Pak ini yang punya perusahaan itu. Oh itu anaknya Bu ini yang punya bisnis itu. Sekarang kita jalan kemana-mana, jangan sampai orang bilang, katanya pendeta. Ada yang ketawa. Jangan pengalaman. Jangan sampai jalan kemana-mana, katanya pelayanan rajin. Katanya hari-hari di gereja. Kalau enggak salah ada lagunya itu ya, Senin di gereja, Selasa, pokoknya full. Ya maksudnya warisan apa yang kita bawa? Nah saya jadi ingat tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan dikatakan anaknya ini datang kepada bapaknya minta warisan. Pak kasih saya bawa ke bahasa yang lebih sederhana. Pak kasih saya bagianku dong. Bapaknya kasih. Dia pergi, dia jual semua. Dan dia pergi habiskan untuk berfoya-foya. Dikatakan di situ tiba-tiba kelaparan datang, kesusahan datang. Nah, dia bingung, nggak tahu mau kemana lagi. Pergi ke cek toko sebelah,
Masuk ke sebelah, di situ ternyata disuruh jadi penjaga ternak. Dia makan meminta ampas-ampas dari makanan babi juga nggak ada yang kasih. Kembali pulang. Singkat cerita itu poinnya cuma satu. Waktu dia terima warisannya, dia jual. Dia jual untuk pergi berfoya-foya. Kenapa dia jual untuk pergi berfoya-foya? Cuman anak yang nggak tahu untuk apa dia dapat warisan yang melakukan hal seperti itu. Cuman anak yang nggak tahu kenapa kehidupannya ditebus yang melakukan hal seperti itu. Anak-anak akan menghabiskan, akan membuang. Kita tahu yang saya maksud anak-anak di sini bukan anak-anak kecil. Ini berbicara buat saya juga pribadi. Jangan sampai saya berdiri di depan. Oh kalau penyembahan lantang angkat tangan, lompat-lompat, bicara semua kita bersemangat. Tapi ternyata ujung-ujungnya kita jual warisan cuma untuk foya-foya. Cuma untuk senang-senang. Senang-senang yang apa? Senang-senang mengikuti apa yang di luar kehendak Tuhan. Kita jual warisan cuma untuk deal sebentar dengan bisnis yang ya keuntungannya besar buat saya. Yesus sebentar dulu, mau Natal, THR mau bagi banyak, tunggu. Deal dulu sedikit ke sini. Apa aja hal yang kecil yang kita lakukan, yang kita jual hanya untuk bersenang-senang. Hello, selamat Natal. Hidup bermanfaat dalam warisan kasih Kristus ada 2 poin saya bahas dengan singkat. Pertama, kalau ternyata kehidupan kita, ini gak enak, tapi saya ulang. Kalau ternyata kehidupan kita dimanfaatkan orang lain tapi tetap respon Kristus yang benar yang kita keluarkan. Itu bagian di mana kita terus bertumbuh dan hidup dalam kedewasaan iman Kristus. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak marah-marah. Siap. Poin yang kedua. Menerima warisan ternyata salah satu bagiannya, tadi dikatakan yang saya bilang berat waktu bacanya. Melewati penderitaan. Penderitaan bersama dengan Kristus. Oh itu berat. Saya udah bilang tadi, kita gak suka bersahabat dengan penderitaan. Tapi ini dia. Penderitaan apa sih yang dimaksud? Bukan penderitaan yang karena dengan sadar kita lakukan hal yang bodoh, kemudian kita menderita. Bukan penderitaan yang itu. Tapi penderitaan dengan sadar waktu kita memutuskan bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita menderita karena Kristus. Kelihatannya kita jadi pahlawan sekali waktu kayak begitu. Senang, mantap. Yesus sudah membebaskan kita. Dia sudah memerdekakan kita. Hari-hari ini isi kehidupan kita ceritanya apa? Kalau kita tidak bawa warisan kerajaan, terus tidak bawa warisan nilai kebenaran, ceritanya isinya apa? Waktu kita mematikan semua perbuatan-perbuatan daging. Supaya kehendak Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup kita. Kembali ke yang tadi, kudus, dikhususkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nggak enak kalau bergaul sama anak-anak yang ada di GBI Rock Makassar. Aduh, anak-anak youth-nya. Di sini kita kenal dengan generasi, anak-anak generasi. Mau yang di Royal KGC, sampai yang di Rocket. Nggak enak, karena mereka bicaranya. Nggak ada yang bicara-bicara omong kosong. Nggak ada yang bicara-bicara hal-hal yang di luar-luar. Nggak apa-apa kalau di luar kita dianggap kaku, dianggap tabu, nggak apa-apa. Yang penting satu, kita hidup kudus karena kita dikhususkan untuk menggenapi semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma mau kasih senang orang, jadi artis saja, dibayar, menghibur orang banyak. Warisan keselamatan datang untuk kita, supaya kita tetap tersedia dan bisa melakukan kehendak Raja dalam kehidupan kita. Dengan demikian orang lihat kehidupan kita, orang lihat Kristus. Nah tadi saya katakan cuman anak-anak yang gak tahu untuk apa warisan itu ada. Itu pentingnya, kita harus sadar identitas dan paham kenapa kita jadi ahli waris. Saya sudah katakan, nggak ada yang salah waktu kita berpikir tentang warisan, tentang harta kekayaan, tentang kekuasaan, tentang budaya, tentang nilai. Nggak ada yang salah. Tapi yang kita lagi bahas hari ini, warisan keselamatan. Karena Yesus datang dengan satu misi penyelamatan.
menyelamatkan kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang tidak sadar dengan identitasnya dan kemudian salah melangkah. Yuk kita ingat lagi, identitas kita anak. Kapan kita jadi anak? Waktu kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita berhak terima janji. Kapan kita terima janji? Waktu kita hidup dalam perjanjian dengan Kristus. Identitas jelas, kita tahu untuk apa warisan. Kita tahu, kita terima janji karena kita hidup dalam perjanjian. Jangan jadi anak-anak murahan yang cuma mau hidup, terima janji tapi nggak mau perjanjian. Nggak mau hidup ada dengan hubungan yang manis dengan Tuhan. Siap. Kalau nggak salah saya ada PowerPoint. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya suka ayat 6 dan ayat selanjutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu tadi yang kita sempat bahas di awal. Bahwa ada peristiwa turun takhta dan mengosongkan diri. Dilakukan oleh satu pribadi yang hebat. Namanya Yesus. Dia juru selamat kita. Yesus mengosongkan diri, kemudian turun takhta. Sekarang kita yang berdiri, saya anak raja. Saya terima warisan. Tapi kalau dia tampar pipi kiri, sikat pakai tangan kanan. Salah! Tidak ada yang ketawa karena tidak ada yang begitu. Puji Tuhan. Siap. Artinya kita itu tadi mengizinkan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan kita bisa terpancar. Kehidupan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Yuk kita masih tetap bisa keluarkan respon kasih Kristus. Karena kalau nggak salah kita juga suka memanfaatkan penyelamatan yang ada buat kita. Makanya kita harus hidup dalam perjanjian supaya nggak manfaatkan janji aja. Siap. Jadi anak terima warisan, hidup dalam perjanjian, menikmati janji. Siap. Nah, ada beberapa orang, beberapa golongan, beberapa yang terjadi hari-hari ini baik di kehidupan pribadi kita, kehidupan secara umum. Yang hanya mau menunggu, kalau saya punya jabatan, saya akan berfungsi. Kalau saya dikasih waktu untuk begini, kalau saya jadi seorang pemimpin, saya akan seperti ini. Kalau saya dikasih tanggung jawab untuk begini, yang akan saya kerjakan begini. Itu banyak waktu kampanye. Iya. Tapi sekarang yang kasih kita warisan, yang kasih kita amanat, yang kasih kita mandat kerajaan, Kristus yang tebus kehidupan kita. Apa yang kita gunakan hari-hari ini? Masih kembali kita tunggu gini dulu. Enggak. Nanti kalau saya ada di situ, baru saya lakukan. Nanti kalau saya sudah begini, baru saya begitu. Yesus lakukan itu semua cuma-cuma, tanpa tunggu ini dan tunggu itu. Sekarang kita sudah terima, kita mau tunggu apa lagi? Kalau berurusan dengan kepentingan kerajaan, jangan pakai tunggu-tunggu dulu. Nanti tunggu saya begini, baru saya begitu. Ayo kita kerjakan, ayo kita bereskan. Karena penyelamatan yang ada buat kehidupan kita, kasih karunia Kristus yang ada buat kehidupan kita, menuntun kita untuk terus bergerak dalam bingkai kasih karunia Tuhan. Untuk terus menampilkan gambar Kristus
di muka bumi lewat hidup kita. Guys, kalau boleh PowerPoint-nya ada di slide itu. Saya ulang lagi. Kita bergerak dalam bingkai kasih karunia Tuhan untuk terus menampilkan gambar Kristus di muka bumi lewat kehidupan kita. Yesus mengosongkan dirinya. Dia datang, turun tahta, masuk ke sini. Kerjakan kehendak Bapa supaya kita diselamatkan. Hari ini kalau kita masih tunggu harus jadi begini, harus jadi begitu, harus punya tanda kutip jabatan, pangkat baru saya bisa berfungsi. Stop sudah. Kita ini pemimpin. Kita semua pemimpin. Kita anak Allah. Kita terima warisan kerajaan. Kalau cuma mau tunggu jabatan dan fungsi dan lain sebagainya, saya sarankan berapa tahun nanti ke depan ada pemilihan umum, ayo kita ikut supaya kita bisa kampanye. Tapi kita semua dimerdekakan oleh Kristus. Supaya kehendak Kristus bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Yesus mengosongkan diri. Taat sampai mati. Kita hari ini mau dengar mati aja kan susah. Minimal kasih kosong diri yuk. Biar kehendak Tuhan yang terlaksana dalam kehidupan kita. Tidak mempertahankan itu. Tadi ayatnya bilang Yesus tidak mempertahankan itu. Kesetaraan dengan Allah dia tidak pertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia turun. Makanya kita bilang tadi, yuk hidup dalam kekudusan yang dikhususkan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Warisan Kristus itu terus berdampak sampai hari ini. Kita semua bisa nikmati. Jangan sampai kita jadi ahli waris yang gagal. Gagal memberikan nilai kebenaran. Gagal memancarkan Kristus di kehidupan kita. Enggak, itu harus berhenti. Kita jadi ahli waris yang benar. Kita pancarkan nilai kebenaran. Kita pancarkan Kristus dari kehidupan kita. Karena kita makhluk gambar. Manusia yang makhluk gambar ini sangat cepat bergerak kalau kita punya contoh, kalau kita punya teladan. Saya mungkin bicara mewakili teman-teman millennials yang ada di tempat ini. Siap, mewakili generasi yang ada di tempat ini. Saya mungkin gini, kadang-kadang kita suka bilang, iya karena orang tua saya begini. Karena saya dilahirkan di keluarga seperti ini. Karena pemimpin saya seperti ini. Karena tempat pergaulan saya yang seperti ini. Ya, karena kita di Makassar tuh. Karena kau tahu Mices lingkungan rumahku tuh begitu pergaulannya jadi ya saya seperti ini dan seperti itu. Bos, jangan lupa Yesus berurusan dengan kita pribadi. Dia berurusan dengan kita pribadi. Yang dia tebus kita, dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Warisan itu cukup buat kita, bos. Untuk kita terus pancarkan kasih Kristus. Saya mungkin bukan berasal dari keluarga yang sangat hebat dan lain sebagainya. Tapi saya memutuskan untuk menghentikan semua proses-proses yang tidak jelas yang ada dalam kehidupan saya. Mengizinkan Kristus masuk, berdaulat, berkuasa dalam kehidupan saya. Artinya begini, saya bukan berdiri di sini terus bilang, karena dari kecil kita, saya sangat bagus kehidupan. Enggak, saya melewati proses-proses yang berat. Tapi keputusan di tangan kita. Kalau hari ini kita masih suka ngomong, masih suka ini ada bagian yang saya terlewat tadi. Kalau hari ini kita masih suka menyalahkan orang lain, memanipulasi orang lain, merendahkan orang lain, hanya untuk menyenangkan kita saja, hanya untuk supaya kita terlihat tidak salah dan orang lain yang salah, mari stop. Warisan itu sangat jelas. Yesus datang membebaskan kita. Tidak perlu harus dari keluarga yang bagaimana, harus punya beberapa kekayaan, harus bagaimana dan lain sebagainya. Yesus datang memerdekakan kita. Kristus cukup untuk kehidupan kita. Kira-kira masih akan berbicara sepanjang 3 jam lagi ke depan. Sebagai ahli waris kerajaan, kita sekalian, yuk kita mulai bisa ada di pergaulan kita mulai bisa ada di kehidupan kita mulai bisa ada di pekerjaan kita, di pelayanan kita bisa ada di mana saja kita berada. Kita mulai berani yuk bilang, follow me as I follow Jesus. Yuk ikuti teladan saya, bagaimana saya mengikuti teladan Kristus.
Kristus kasih warisan besar buat saya. Warisan penyelamatan. Yuk. Biasa kalau kita masih kasus-kasus, nggak usah lah. Dia kalau yang lain nggak ingin. Sudah. Kalau orang belum bikin, ayo kita bikin. Karena yang Kristus tebus kita. Dia tidak berurusan dengan orang lain di sekitar kita. Nah, berapa waktu lalu saya sempat posting begini. Harusnya kehidupan kita itu tidak ditentukan dengan situasi yang datang dari luar. Harusnya tindakan kita disepelekan orang, tindakan kita mendapat perbuatan yang tidak nyaman, kita dianggap rendah orang, kita ditipu orang, kita dihina orang. Harusnya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak mendapat tempat sebagai dewan pengambil keputusan dalam kehidupan kita. Harusnya tetap Kristus yang terpancar, yang ada. Makanya penting, jaga kehidupan kita, jaga kekudusan kita. Jangan bercanda hal-hal yang sepele, jangan bicara hal-hal yang gak perlu. Jaga mata, nonton, jari. Jangan suka traveling kemana-mana yang gak perlu. Yuk, ada dalam kekudusan. Supaya kita tetap tersedia waktu kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Kita berdiri, orang lihat kehidupan kita, orang lihat Yesus. Berbicara tentang fungsi dan jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Berapa waktu yang lalu saya punya 2 orang sahabat. Mereka ada dalam kehidupannya sehari-hari, mereka ada dalam istilahnya kayak gini. Dulu apa aja saya bisa ngelihat mereka. Kalau nggak ada mereka kayaknya nggak pas. Nah, satu sisi mereka kemudian meninggalkan rutinitas yang sehari-hari mereka kerjakan. Tidak kelihatan. Kalau bilang tidak terekspos nggak bisa karena ada di media sosial ada. Tapi tujuan hal itu mereka posting dan itu ada tujuan yang jelas. Maksudnya tujuannya bukan mengagungkan diri tapi melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini mungkin mereka nggak tampil di depan, nggak berdiri di mimbar, nggak berbicara dan lain sebagainya. Tapi hari ini 2 orang sahabat saya, mereka datang. Kemarin saya sempat ngobrol sama mereka cukup panjang. Mereka masuk ke pelosok-pelosok di desa-desa yang ada di Pulau Seram, yang nggak tahu nanti googling sendiri. Itu ada di Maluku. Mereka masuk ke sana. Mereka masuk bawa 2 hal. Mereka masuk mengerjakan bawa air, bawa cahaya penerangan. Saya bilang, bro, kamu bawa air. Karena air hidup ada dalam kehidupanmu. Kamu bawa lampu, bawa terang. Karena terang Kristus bercahaya dalam kehidupanmu. Nggak butuh pengakuan orang kiri kanan. Sering disalah artikan sama orang. Sering dipikir orang ini pasti ada maunya. Ini pasti mau karena di sana enak kehidupannya. Saya lihat perjalanan mereka nggak gampang. Berat. Tapi dari postingan-postingan mereka. Dari keturunan yang berpuluh-puluh tahun. Hari-hari ini mereka udah bisa mandi di rumahnya. Mandi, buka keran air keluar. Padahal dulu mereka kalau mau mandi, biar ibu hamil, pikul air berkilo-kilo. Mereka ada di salah satu desa yang cukup viral. Karena ada orang sakit, meninggal dalam perjalanan menuju pemeriksaan kesehatan. Hari ini, lampu bisa nyala di rumah atas sana. Kenapa? Karena ada orang-orang yang paham bahwa Kristus tebus kehidupan saya. Saya diselamatkan, saya dapat warisan yang besar. Enggak perlu harus tunggu saya jadi apa baru apa saya kerjakan. Tapi Kristus selamatkan saya dan itu cukup. Saya pergi bawa terang, saya pergi bawa kabar baik. Saya datang ke sana. Orang-orang ini, orang-orang yang ada di sana, sebagian dari mereka bahkan bahasa Indonesia enggak tahu. Tapi hari-hari ini mereka mulai mengenal siapa itu Yesus. Mereka di pedalaman sana mulai tanya. Karena dia di Ambon dia tanya gini, Bu, Yesus itu anak mana lah? Maksudnya Bung, Yesus itu anak di mana? Di mana dia bergaul? Bapak Ibu, tembok gereja mungkin cuma segini aja. Tapi di luar sana banyak orang yang butuh
mendengar, melihat, dan merasakan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat ke dalam dunia. Membebaskan, menyelamatkan kehidupan kita. Bahwa kita semua ditebus dan kita semua berharga. Ada warisan penyelamatan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan mau diam dan duduk berhenti di sini. Saya pinjam perkataan Bapak Gembala atau yang Bapak Ibu biasa akrab sapa Bang Jo. Jangan cuma mau jadi jemaat yang datang kasih panas bangku gereja. Ayo keluar. Banyak orang di luar sana yang butuh terang Kristus. Banyak orang di luar sana yang butuh merasakan kasih Kristus. Masih 2 jam tapi saya tutup. Garam itu larut. Ini hari Minggu. Kalau orang Ambon biasanya ada Brenebon di rumah hari Minggu itu kudus. Garam dalam Brenebon tidak ada bentuknya. Tapi ada rasanya. Kalau hari ini kehidupan kita diinjak orang. Kalau hari ini kita dimanfaatkan orang lain. Kalau hari ini kita dihianati orang lain. Seakan-akan apa yang kita kerjakan tidak penting, tidak perlu hal yang kecil. Tidak apa-apa bos. Tapi mereka akan rasakan kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita. Suara saya mulai serak, saya mau berhenti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya selesai. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan luar biasa memberkati kita semua, amin. Haleluya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita tangkap, kita dapatkan sesuatu, kemudian kita pulang, kita punya komitmen yang baru bersama Tuhan. Amin, haleluya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa pengumuman. Bertemu kembali pada Adop News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat memberikan di kotak persembahan atau nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Rock News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sejumlah kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku
kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Dan pulanglah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Lakukanlah dengan setia, maka kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.